Para saudara, pada hari ini, pada hari Minggu dalam misa online ini, saya biasanya membawakan tema tertentu untuk kita renungkan. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu yang namanya formasio atau pembinaan iman. Para saudara, formasio itu artinya pembentukan. Dan orang yang melaksanakan pembinaan itu namanya formator, orang yang membina. Dan siapakah itu? Ada banyak. Tapi salah satunya adalah Musa. Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi formator. Dan bagaimana caranya Tuhan memanggil seorang formator? Musa itu kalau dilihat, kalau kita membaca kisahnya, maka hidupnya itu dibagi tiga. 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Semuanya 120 tahun. Dan 40 tahun itu dalam kitab suci adalah lambang dari angka kegenapan. Para saudara, 40 tahun pertama hidup Musa, dia ada di dalam masa pendidikan. Dan pada waktu itu, pusat pendidikan terbaik di dunia ada di mana? Ada di Mesir. Mesir adalah pusat dunia. Mesir adalah pusat pendidikan dan pembinaan. Maka Musa pada waktu itu, dia belajar ilmu bangunan, dia belajar ilmu perang, dia belajar manajemen. Apa yang tidak dipelajari Musa? Musa kurang begitu tertarik pada sastra, yang pada waktu itu juga sangat maju di Mesir pada waktu itu. Para saudara, namun ketika dia sudah menamatkan pendidikan, Musa belum terbentuk secara emosional. Maka kemudian dalam pembinaannya ada masa kedua dari kehidupan Musa, yaitu Musa itu dibiarkan Tuhan. Dia tinggal di tanah asing. Maka kemudian ketika Musa melarikan diri karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia membunuh orang Mesir untuk membela bangsanya. Maka kemudian dia tinggal di negeri. Para saudara, untuk orang Israel, tinggal di negeri asing itu adalah sesuatu yang kurang baik, yang melukai dignity. Karena bagi orang Israel, yang terbaik adalah mengambil istri dari tempat jauh dan dibawa ke tempatnya. Tetapi kalau seorang laki-laki dia tinggal di tempat istrinya, itu bukan satu hal yang menggembirakan. Maka untuk Musa, selama 40 tahun kemudian itu adalah masa di mana Tuhan membentuk emosinya. Itulah sebabnya, maka ketika dia punya anak, anaknya diberi nama Gersom, yang artinya karena aku telah tinggal di tempat yang asing. Jadi para saudara, dalam waktu yang kedua ini, Musa diajak oleh Tuhan untuk membentuk dirinya, terutama dalam sisi iman, terutama di dalam sisi psikologinya, terutama di dalam sisi emosionalnya. Dan di dalam masa pembinaan itu, Musa banyak belajar di dalam kesendiriannya. Dan 40 tahun berikutnya, Musa kemudian memimpin umat. Dia kemudian membawa sebuah bangsa yang besar, memasuki Laut Merah, masuk ke padang gurun, dan kemudian mereka menjadi bangsa yang besar. Itulah formator, itulah Musa. Maka para saudara, cara membina seorang formator ini, inilah yang kemudian diadopsi oleh gereja. Maka kalau Anda punya anak yang jadi seorang imam, pendidikannya lama sekali, sampai 10 tahun. Diajari pikirannya, dibina kepribadiannya, dan sebagainya. Maka pembinaan calon imam Katolik itu tidak pernah sebentar, selalu lama. Kenapa? Karena gereja belajar dari Musa. Dan pembinaan calon imam itu sudah digariskan oleh gereja di dalam sebuah dokumen yang namanya Pastores Dapogus. Itu adalah bagaimana caranya seorang imam dibina.
Dan saya bersyukur bahwa dalam pembinaan imam ini, umat CIC juga terlibat. Umat CIC juga mempunyai putra-putra asuh yang dibantu pembiayaannya. Dan umat yang terlibat itu bukan banyak-banyak, bukan sedikit. 287 umat yang terlibat di dalamnya. Karena apa? Formasi seorang formator itu lama sekali. Yang kedua adalah yang dibina. Yang dibina itu namanya formandi atau formandus. Formandus kalau satu, kalau banyak orang namanya formandi. Jadi mereka lah yang dibentuk oleh Tuhan lewat Musa. Bagaimana caranya? Orang Israel, dia masuk dalam padang gurun selama 40 tahun. Sekali lagi, angka 40 tahun itu adalah angka simbolik, angka kegenapan. Dan orang Israel ketika dia dibina, dia mengalami tahap kepribadian yang berbeda. Yang pertama, orang Israel itu adalah bangsa budak. Dan kalau yang namanya budak, maka dia itu sebenarnya yang paling rusak adalah mentalnya. Orang budak, dia tidak memiliki rasa percaya diri. Orang budak, dia tidak mempunyai self-esteem yang cukup. Maka ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan kemudian pasukan Firaun mengejarnya, orang Israel yang adalah budak ini, dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya menunggu sambil berteriak-teriak, bagaimana ini? Bagaimana ini? Orang budak, dia tidak mempunyai kreativitas. Dalam bacaan pertama yang kita baca, di sana juga masih dalam suasana pembentukan oleh Tuhan. Dan orang yang bermentalitas budak itu juga suka sekali keluar sungutnya, komplain melulu. Dulu di Israel kami dapat dekat dengan kuali yang banyak dagingnya, karena engkau membawa kami kepada di padang gurun ini supaya kami mati. Jadi komplain terus. Itulah orang-orang yang mempunyai mentalitas budak. Tapi Musa yang adalah seorang formator sejati, dia sabar berjalan dengan bangsanya. Pelan-pelan bangsa Israel diimani, pelan-pelan bangsa Israel didampingi. Maka kemudian ketika sudah 40 tahun di padang gurun, orang Israel ini bertransformasi. Dari orang yang bermentalitas budak, lalu keluar dari padang gurun di bawah asuhan panglima perangnya, dia sekarang sudah menjadi warrior. Dia sudah menjadi seorang petarung. Dia sudah menjadi seorang pejuang. Itulah cara Tuhan membentuk bangsa Israel. 40 tahun ibarat besi, mereka ditempa dengan api, sehingga kemudian mereka itu menjadi baja. Itulah formasi orang Israel yang tadinya bermentalitas budak, kemudian keluar daripada itu di bawah kepemimpinan Yosua, dia sudah menjadi bangsa warrior yang mempunyai self-esteem, yang mempunyai kepercayaan diri, yang mampu berperang dan sebagainya. Ini adalah yang namanya formasi iman. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga sama. Orang Israel datang kepada Tuhan Yesus, kenapa? Karena mereka ingin roti. Mereka ingin mencari makanan. Mereka ingin memuaskan dirinya. Namun kemudian ada waktunya di mana Tuhan Yesus kemudian mengajak orang Israel untuk berkonfrontasi. Lalu Yesus mengatakan, kamu datang kepadaku hanya ingin cari roti, kan? Nah, itu artinya apa? Itu artinya Tuhan Yesus ingin supaya orang Israel itu naik tingkat. Dari orang yang menerima roti, menjadi orang yang memberi roti pada sesamanya. Itulah yang namanya formasi iman. Para saudara, dalam formasi ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya umat Israel di padang gurun, bukan hanya Tuhan Yesus, tapi Anda juga dibentuk dan dibina oleh Tuhan di dalam
pergumulan iman. Misalnya begini, misalnya, salah satu di antara Anda yang bimbingan dengan saya, sering mengatakan begini, Tuhan sudah mengatur segalanya. Dalam bahasa Jawanya itu, Tuhan wis noto. Tuhan sudah mengatur segalanya. Nah, itu kan levelnya seperti umat Israel di padang gurun, di mana ketika umat Israel masih lemah, Tuhan provide mana, Tuhan provide keselamatan. Tapi kemudian Tuhan pelan-pelan membuat orang ini berdaya, sehingga kemudian mereka mempunyai mentalitas yang kuat dan besar, dan kemudian dapat menjadi warrior. Demikian juga dengan kita, ketika Anda dipermandikan, Anda mungkin masih mentalnya itu masih mental yang untuk dirinya sendiri. Saya ingin mencari roti untuk diriku sendiri. Namun kemudian Tuhan mengubah. Kita diajak untuk memakai pikiran kita, memakai hati kita, mempunyai segala sumber daya kita. Dan kemudian kita ini menjadi orang yang semakin baik di dalam kepribadian. Maka saudara, pada minggu ini, kita diajak oleh Tuhan Yesus supaya kita itu bertumbuh. Dari orang yang selalu Tuhan itu provide, Tuhan selalu mengatur hidup, Tuhan selalu apa yang kurang darimu, Tuhan memenuhi terus-menerus seperti Tuhan di padang gurun, atau mereka membutuhkan roti, menjadi orang yang memberi pada orang lain. Ini adalah satu gerakan yang bagus sekali untuk kita renungkan. Jadi roti kita yang tadinya itu roti yang kita ambil menjadi roti hidup. Para saudara, roti hidup, air hidup itu apa sih? Ini sebenarnya bisa dimengerti kalau kita membaca bahasa aslinya. Para saudara, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, waktu itu belum ada kata mengalir. Jadi bahasa itu kan mengalami perkembangan. Misalnya, kalau Anda membaca kitab suci yang bahasa sekarang dikatakan don't be afraid. Tetapi kalau kita membaca kitab suci yang versi lama, fear not. Intinya sama, tetapi kosakatanya berbeda, ungkapannya berbeda. Maka yang namanya air hidup itu adalah bayangan orang Israel itu apa? Seperti sungai. Jadi sungai yang mengalir. Jadi sungai yang mengalir itu dalam bahasa mereka namanya air hidup. Karena dia mengalir. Nah, maka para saudara, kalau Anda bicara tentang roti hidup artinya, Anda itu punya energi dalam diri. Dan kemudian energi itu dapat melimpah di dalam kehidupan kita. Mengalir. Dan orang lain merasakan roti hidup dari dalam dirimu itu. Mereka mendapatkan benefit dari kehadiranmu. Kamu menjadi berkat bagi orang-orang. Itulah transformasi. Jadi dari orang Israel yang tadinya itu Tuhan mana rotinya, menjadi kita berbagi kepada sesama kita. Para saudara, roti hidup itu adalah kalau kita itu mempunyai rasa kasih dalam. Kalau kita itu menyadari betapa Tuhan sudah mencintai kita, menyadari bahwa Tuhan sudah menebus kita, maka kemudian rasa syukur yang melimpah itu akan menjadi air yang mengalir. Dan kemudian kita itu menjadi orang yang mencintai sesama, tidak habis-habisnya. Walaupun kita dikhianati, walaupun kita disakiti, tapi kita selalu memberi pengampunan. Nah, kenapa? Karena kita adalah air yang mengalir dari hati kita. Kita itu menjadi seperti roti hidup yang yang turun, yang dari hati kita itu kita sudah merasakan kasih Tuhan. Maka kemudian yang namanya celaan, kritikan dari orang-orang lain tidak membuat kita itu menjadi mundur. Itulah para saudara, yang namanya formasi umat. Kita berubah. Kapan terakhir kali, kapan Anda dipermandikan? Tentu di antara Anda ada yang dibaptis tidur waktu masih kecil. Ada lagi yang dibaptis waktu dewasa. Namun coba kita renungkan, setelah kita dipermandikan, sampai sekarang ini, apakah dalam diri kita itu ada pertumbuhan? Apakah ada perkembangan
Dalam arti kita ini menjadi semakin serupa dengan Yesus, sang roti hidup. Jadi itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Mungkin ada bertanya pada saya begini, kamu caranya bagaimana supaya kita dapat memformasi iman? Ya, itulah yang namanya metodenya. Nah, yang saya tahu, supaya kita itu terjadi formasi dalam iman, kita itu ada progres dalam iman kita. Perkembangan iman itu pelan-pelan, seperti bibit sekali, yang tidak tampak, namun sebenarnya kita itu seringkali orang lain yang mengenali kita, sementara bertumbuh. Namun ada 3 unsur yang membuat kita itu bertumbuh. Yang pertama itu adalah yang namanya pengetahuan yang diajarkan. Jadi kita belajar sebuah pengetahuan. Nah, dalam hal pengetahuan ini, pengetahuan iman ini, bukan yang penting itu banyaknya pengetahuan, tetapi kedalamannya. Kemarin kita merayakan satu Ignatius, nah dalam bahasa Ignatius adalah non multa sed multum. Bukan banyaknya perkara, bukan banyaknya pengetahuan, tetapi level kedalamannya, penyentuhan kita. Yang kedua, unsur yang kedua adalah yang namanya latih. Iman ini perlu dilatih. Bagaimana seorang atlet dia itu melatih dirinya, kita ini juga perlu untuk melatih diri setiap hari. 10 menit, 20 menit, 30 menit setiap hari, melatih latihan iman kita. Misalnya latihan berbuat baik, latihan tersenyum, latihan mengucapkan selamat pada orang lain, latihan mengampuni. Semuanya itu perlu dilatih. Supaya dengan latihan itu, diri kita menjadi terbentuk. Dan yang ketiga, kita ini bertumbuh dalam iman, kalau kita itu mempunyai dan mengalami pencobaan. Namun para saudara, jangan minta cobaan dari Tuhan. Karena dalam beberapa kami kita mengatakan bebaskanlah dari cobaan. Tidak dicoba saja, sebenarnya kita sudah mengalami banyak cobaan dalam kehidupan kita. Misalnya kalau Anda punya anak, anakmu sudah masuk ke high school, lalu kemudian dia tidak mau lagi ke gereja. Dan kemudian kamu mencari cara bagaimana anak ini mengerti bahwa ke gereja itu penting. Itulah pencobaan. Pencobaan itu tidak bisa dicari. Dalam kehidupan kita, kita juga akan mengalami cobaan demi cobaan dalam kehidupan kita. Atau misalnya ketika Anda menikah, dan usia pernikahannya itu kemudian masuk usia 8 tahun. Lalu kemudian ada krisis, yang tadinya perkawinan itu menjadi terasa gerem, sekarang ini lalu perkawinannya menjadi seperti biasa-biasa saja. Itulah pencobaan. Lalu Anda mencari-cari cara bagaimana supaya hati cinta itu tumbuh kembali. Itulah hal-hal yang membuat hidup kita itu menjadi bertumbuh dan berkembang. Ada waktunya dalam kehidupanmu. Engkau punya anak yang masih kecil, engkau memberi perhatian, engkau memberikan bimbingan, engkau memberikan waktu menemani dia bermain. Namun ada waktu di mana anak-anak itu akan meninggalkanmu karena mereka sudah mandiri. Dan pada waktu itu engkau mengembangkan kasihmu, bukan hanya pada anak, namun juga cinta kepada gereja dan pada masyarakat. Itulah pencobaan. Jadi para saudara, pencobaan tidak bisa dicari, namun itu sudah akan diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Formasi iman mengandalkan 3 hal: pengetahuan, latihan, dan pencobaan. Inilah yang diajarkan Tuhan ketika Tuhan mengantar bangsa Israel keluar dari Mesir melalui padang formasi. Itulah juga yang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel dari memberikan roti, lalu kemudian mengajak mereka untuk naik tingkat menjadi orang yang sudah mendapatkan roti itu dan kemudian bisa berbagi menjadi roti hidup bagi sesama. Maka saudara, kalau hari ini kita melihat dengan penuh syukur ulang tahun perkawinan dari pasangan yang kita doakan hari ini,
maka kita juga dapat melihat, mendapatkan contoh yang baik, bagaimana mereka itu dapat hidup di dalam kesetiaan perkawinan. Karena apa? Karena tentu saya percaya Hans dan Tina ini pasti mengalami banyak cobaan di dalam kehidupan mereka. Namun mereka senantiasa melihat tangan Tuhan yang menolong. Tangan Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada mereka. Namun Tuhan juga mengajak mereka supaya mereka itu kemudian juga bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih kuat lagi. Jadi Pak Saudara, seperti orang Israel, mereka di Mesir adalah bangsa budak, keluar dia menjadi warrior. Demikian juga dengan kita sebagai orang beriman. Waktu kita dipermandikan, kita masih orang yang memikirkan diri kita sendiri. Namun dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya usia kita, maka kita itu menjadi semakin menyerupai Tuhan, yang adalah roti, yang adalah rezeki yang terbagi-bagi bagi yang lain. Itulah panggilan kita. Maka dalam dikasih ini, mari kita berdoa juga untuk formasi diri kita, supaya dalam iman kita juga bertumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang semakin maju di dalam kepribadian dan juga dapat menjadi berkat bagi